Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Waalaikumsalam. Saya bersyukur sekali bahwa Bang Onim dan juga Madam Roja bisa hadir di Jogja. Sangat tidak saya sangka sekali, karena selama ini saya hanya melihat dari YouTube, dan beliau bisa hadir di sini. Saya bersyukur, saya luar biasa di sini. يعني زمان لا يتخلى سوف يلتقي معنا ولكن في هذا الوقت يعني alhamdulillah rumah sakit Gaza di sana sudah diresmikan seperti itu. Semoga itu bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari bidang kesehatan. Di sini saya mau menanyakan, mungkin beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Amerika terkait dengan deal Century yang mengatakan bahwa tanah di Palestina itu akan dibeli oleh mereka. Kemudian beberapa waktu lalu saya mengikuti kajian juga di teras dakwah bersama Ustaz Ridwan Edi. Itu beliau sempat menyampaikan bahwa semua umat muslim ini dengan pertanyaan deal Century itu akan mencoba untuk istilahnya menandingi mereka, karena deal Century ini kalau tidak salah mereka akan membeli dengan harga 500 miliar US dollar, dan ada kesepakatan di mana Ustaz itu mengatakan bagaimana kalau umat Islam ini bersatu padu mengumpulkan donasi seperti itu untuk mengalahkan mereka dengan mengumpulkan sejumlah 1 triliun US dollar seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan dari warga Palestina terkait ini? Mungkin karena saya belum terlalu detail mengetahui tentang deal Century ini. Kemudian terkait dengan militer di sana, para pejuang Palestina itu mereka apakah memiliki camp-camp khusus yang digunakan untuk melatih para mujahid Palestina untuk melawan Israel di sana? Kemudian yang ketiga mungkin terkait keluarga ya. Saya tanyakan bagaimana proses mungkin pernikahan apabila ada orang Indonesia yang mau menikah dengan warga Palestina sana. Mungkin Bang Onim dan atau mungkin Madam Raja bisa menceritakan prosesnya seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, biar semangat sore ini ya. Takbir. Wah, syarif yang kemarin keluar yang keras seperti ini. Takbir. Oke, silakan Bang Onim dijawab 3 pertanyaan ini. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Alhamdulillah, ini 1 bulan lalu saya juga ke Jogja, dan alhamdulillah kali ini pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di Jogja berkaitan dengan Safhatul Qarn atau perjanjian abad ini atau Deal of the Century. Bagi masyarakat Palestina ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat. Ini tidak berlaku di Palestina, bagi orang Palestina, tetapi untuk umat Islam di dunia, Safhatul Qarn atau Deal of Century atau perjanjian abad ini hanyalah melegalkan atau memberitahukan atau menyampaikan kepada umat Islam di dunia bahwa Yerusalem atau Baitul Maqdis itu adalah miliknya orang Yahudi dan sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi Safhatul Qarn itu hanyalah menyampaikan, memastikan atau menegaskan kepada umat Islam di dunia bahwa Baitul Maqdis sampai dengan saat ini masih atau sudah dikuasai oleh pihak Yahudi. Perlu disampaikan bahwa negara-negara Arab pun menolak, bahkan tidak menyetujui dengan kebijakan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang percuma bagi mereka, dan sampai yang saat ini perlu disampaikan bahwa seluruh wilayah Palestina itu memang masih dikuasai oleh pihak Yahudi yang di belakangnya adalah Amerika Serikat. Terus yang kedua, luar biasa pejuang Palestina itu mereka
membuat roket, membuat granat, membuat peralatan militer mereka itu kalau kita di Jogja mungkin home industry, tahu sama tempe. Nah itu di sana mereka seperti itu, home industry membuat roket yang bisa meluluhlantahkan ibu kota Israel atau ibu kota Yahudi. Dan hanya pejuang Palestina lah yang berani bisa melontarkan roket. Coba siapa yang bisa? Tidak ada. Dulu memang Saddam Hussein berani, tapi sekarang tidak ada sama sekali kecuali pejuang Palestina yang mereka tinggal di wilayah Gaza yang sudah 13 tahun diblokade oleh pihak Israel. Terus yang selanjutnya tentang pernikahan, saya sendiri alhamdulillah diberikan pendamping hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah bonus. Saya pun diberikan keturunan, punya anak 7 tahun. Yang pertama namanya Firin, sudah bisa menjadi penerjemah ibunya. Hafalannya sangat kuat dan bisa 2 bahasa. Yang kedua namanya Nusantara, 5 tahun pun sudah bisa bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang ketiga namanya Bahari, alhamdulillah pun sudah bisa. Ini hanyalah bonus. Saya hadir di sini pun bonus, dan ini adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, jika depannya Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa kepuasan dalam berjuang. Belasan tahun saya berada di sana, tidak ada rasa puas sama sekali dalam berjuang, dan tidak merasa saya yang paling, saya yang sudah banyak. Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Dan semoga kedepannya prinsip ini selalu tertanam kepada diri saya, prinsip ini selalu tertanam kepada tim yang ada di sana, prinsip ini selalu tertanam kepada teman-teman SO atau Syam, prinsip ini selalu tertanam kepada mitra Bang Onim yang berjuang di sana. Memang ini adalah wasilah. Ini adalah tanggung jawab kita untuk berada dengan masyarakat dan muslimin Palestina yang sudah menjadi tanggung jawab kita, karena tanah Palestina adalah tanah yang diwakafkan, tanah yang dititipkan oleh para anbiya, tidak hanya kepada Palestina, tidak hanya kepada negara Arab, tetapi kepada umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus kepada kita yang saat ini hadir di Masjid Al-Furqan. Safatul Qalam atau Deal of Century atau bahasa Arabnya perjanjian abad ini adalah hadiah dari Donald Trump kepada Israel. Berkaitan pernikahan tadi memang tidak mudah ya. Saya sendiri menggali pengalaman sedikit. Saya berada di Palestina itu tahun 2008. Saya berada di sana pada saat sebelumnya saya aktif di salah satu lembaga kemanusiaan, lembaga keluarga daruratan. Saya pun sangat bersyukur pernah mendekam di penjara Israel, pernah bertemu langsung dengan Israel, dan ini adalah sebuah pengalaman hidup yang tidak pernah saya lupakan. tahun 2008 tinggal di sana, usia saya waktu itu sekitar 20 tahun berada di sana. Harus memutuskan apakah tinggal di sana, menikah di sana, atau pulang. Dan keputusan ini sangat tidak mudah. Pada saat kita berada di sana sebagai relawan yang income-nya cuma 1.200.000, sedangkan biaya hidup di Palestina jika kita punya income 8 juta rupiah masih termasuk hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi saya sangat yakin bahwa rezeki, jodoh, hidup dan mati ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ambil keputusan untuk menikah di sana. Telepon ke kampung ke ibu saya, punya ternak, saya punya ternak waktu itu, punya ternak kambing ada berapa, 15 ekor. Kalau dijual berapa? Kalau dijual cuma dapat sekitar 6 juta rupiah, karena memang sangat mudah. Mahar yang paling murah di sana 60 juta. Padahal sudah jual 17 ekor kambing, 2 sapi, yang terkumpul baru 17 juta. Akhirnya kita sampaikan kepada orang tua mereka di sana bahwa maharnya cuma ini. Akan tapi saya melakukan ta'aruf itu dengan 7 wanita Palestina. Yang pertama ditolak karena saya menyampaikan saya orang miskin, saya harus jujur.
Karena jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Kita jujur pun akan mendapat jodoh, kita tidak jujur pun jadi harus jujur. Saya katakan bahwa saya orang Halmahera, Indonesia Timur, yang kalau dari Jakarta harus naik pesawat 4 jam, setelah dari Ternate harus naik speedboat lagi setengah jam, setelah naik speedboat harus naik mobil lagi 3 jam, setelah naik mobil harus naik ojek lagi 2 jam, setelah naik ojek jalan kaki 1 jam. Nah itu saya harus sampaikan kepada masing-masing wanita atau muslimah di Gaza. Yang pertama, kata mereka, kita tidak berani memberikan putri kami kepada antum, bunuh diri nanti. Selanjutnya juga saya ditolak. Yang ketiga, dia yang mau, sayanya sok bahan. Yang keempat, kebanyakan saya ditolak. Itu benar-benar hopeless dan sudah tidak ada harapan, dan lebih-lebih ini kayaknya kalau tidak laku di Palestina, pulang ke Indonesia. Ternyata 2 hari kemudian saya dikontak oleh teman, ada satu lagi nih, masih mau setengah 50, ya pokoknya 50-50 lah. Ya sudah kalau gitu bismillah. Pas kesana, alhamdulillah ketemu dengan keluarga yang sangat sederhana, yang sangat memahami Islam. Yang kata mereka, kita tidak melihat sukunya, kita tidak melihat warna kulitnya, kita tidak melihat negaranya, tapi yang kami lihat adalah keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan waktu usia 21 tahun saya masih merokok. Saya jujur, saya masih merokok, nggak masalah, nggak dipermasalahkan seperti yang penting sholat subuhnya di mana. Alhamdulillah sholat subuh 1 minggu 3 kali, jujur juga. Seperti itu. Akhirnya mereka negosiasi masuk dalam. Ternyata istri saya pada saat melihat saya sudah ada rasa keceritaan kali ya, ada rasa. Akhirnya istri saya bilang, saya bismillah. Jadi pas pulang, begitu saya belum memberikan jawaban, istri saya yang sudah kasih jawaban. Jadi luar biasanya di sana tidak ada namanya pacaran. Nah itu salah satu kelebihan orang sana, itu tidak ada namanya pacaran, tidak adanya hiburan malam, tidak, semuanya alhamdulillah Islami. Dengan demikian hafalannya sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan bala bantuannya kepada mereka. Jadi ketemu pertama saya dituntut untuk punya rasa cinta kepada istri saya minimal 30%. Padahal kan yang namanya bertemu pertama kali kan sangat sulit ya. Pertemuan pertama cuma 5 menit, saya harus menatap wajah istri saya, istri menatap saya. Setelah itu istri masuk ke dalam rumah, saya pulang. Dan 3 hari kemudian saya harus memberikan jawaban yes or no, yes or no. Ya Allah, alhamdulillah pada saat itu saya istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari rajin WA. Kambingnya udah terbeli belum? Sapinya udah terbeli belum? Teman-teman bantu saya dong. Akhirnya alhamdulillah terkumpul. Yang mahar termurah untuk Palestina adalah saya 60 juta, negosiasi 45 juta, baru saya bayar 20 juta. Sampai sekarang saya punya utang 25 juta. Berapa tahun lalu saya bilang ke bapak mertua saya masih punya utang. Bilang, antum gak usah bayar, sudah kita ikhlaskan. Istri saya juga sudah ikhlaskan, karena apa yang mau dibahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan atau diukur dengan mahar yang kami pakai. Jadi alhamdulillah perjuangan sangat panjang. Jadi memang tidak mudah. Orang Palestina pun tidak begitu saja melepaskan putri mereka untuk tinggal di Indonesia atau menikah di orang lain, karena akses salah satu kendalanya juga akses dari Palestina ke Indonesia, dari Indonesia ke Palestina sangat sulit. Saya alhamdulillah bisa bolak-balik karena istri orang sana. Saya pun masih belajar sastra Arab di sana, punya anak-anak sekolah di sana, punya akad nikah dan punya KTP, jadi punya dokumen lengkap, bisa bolak-balik karena sama seperti orang Palestina. Jadi alhamdulillah itu yang saya sampaikan, bahwa istri saya ini adalah hanya bonus ujian, anak-anak saya bonus ujian. Saya diberikan kesempatan oleh Allah yang dikenal oleh orang banyak, bonus dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, dan semoga saya selalu istiqamah, selalu diberikan ketabahan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada dengan masyarakat Palestina. Silakan.